Saudara, bergulirnya kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki menguak berbagai kejanggalan yang terus bermunculan. Kasus yang telah 8 tahun tenggelam ini kembali mencuat dengan setumpuk kontroversi, di antaranya soal kejanggalan dalam penetapan nama-nama DPO. Sampai di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Kejanggalan dalam penyelidikan kasus kematian Vina dan Eki mulai terkuak satu persatu. Salah satu kejanggalan yang baru-baru ini mencuat adalah pengakuan dari salah satu terpidana bernama Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, menyebut pada tahun 2016 kasus kematian Vina dan Eki awalnya melibatkan 4 DPO, yakni Peggy alias Perong, Andika, Andi, dan Dani. Namun menurut Cindy, salah satu DPO atas nama Andika tiba-tiba diganti oleh Rivaldi yang kemudian ditangkap sampai hari ini. Yang menyebut Rivaldi sebagai Andika adalah ayah dari Eki, yakni Ibtu Rudiana yang saat itu turun langsung menangani kasus pembunuhan anaknya. Dalam penjelasan BAP-nya Pak Rudiana itu ada 4 DPO. Pertama ada Andika, Andi, Dani, dan Peggy yang saat ini sudah tertangkap. Ya. Nah itu semuanya tinggalnya. Yang itu ya kita nggak tahu ya. Ya, kita nggak tahu sama sekali seperti apa wajahnya, bentuknya seperti apa kami tidak tahu. Tapi di dalam BAP-nya Pak Rudiana tertulis mereka itu semuanya tinggal di Banjarwangunan, ya, bukan yang saat ini Peggy itu yang tertangkap di Desa Talun. Kenapa DPO saat ini itu menjadinya 3? Karena dianggap Rivaldi itu yang menjadi Andika. Nah, seperti itu. Padahal Rivaldi itu bukan nama Andika. Rivaldi itu Aditya Wardana alias Ucil, dipanggil sama teman-teman sekitarnya. Ya, Andika itu tidak ada sama sekali. Dan ditangkap sebelum tanggal 31 Agustus. Rivaldi sudah ditangkap tapi dengan kasus yang berbeda. Sebelumnya, terpidana kasus ini, Saka Tatal, juga menyebut dirinya korban salah tangkap. Dia bahkan bilang disiksa polisi agar mengaku sebagai pembunuh Vina. Pas baru nyampe, mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka? Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Nah terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Terkait ini, Komnas HAM menyatakan pernah mendapat laporan dari kuasa hukum Saka pada 2016 lalu. Komnas HAM juga telah meminta penjelasan dari Polda Jabar pada Januari 2017, namun tidak menerima balasan dari Polda Jabar. Uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan Polda Jabar pada awal Mei lalu untuk kembali menindaklanjuti kasus ini. Terkait dengan aduan mereka, pertama terbatasnya akses keluarga dan kuasa hukum untuk menemui para tersangka termasuk Saka. Yang kedua memang terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan dan atau penyidikan. Nah kemudian ketika kasus ini viral, sebetulnya kami juga sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar. Seperti itu. Kami ingin minta keterangan, informasi terkait tindak lanjut penanganan 3 DPO tersebut. Nah, itu yang sedang kami dalami. Lalu, bisakah kejanggalan penyelidikan kasus ini terbukti? Akan kemana kasus ini bermuara? Tim Liputan, Kompas TV.